Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Kali ini saya membacakan asmara kamu di pertengahan bulan November 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik pasangan kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan atau orang baru, orang lama, tergantung sama siapa kamu tengah dealing. Ada time for nap ending, fork in the road, unrequited loss. Stay optimistic about your love life. Love yourself first. Terus saya buka ini dulu ya. Lagi ada the butterfly, wedding rings, ada Cupid's arrow. Wow, ada beberapa di antara kamu sepertinya lagi nyari-nyari kecocokan pasangan lewat application dating. Bisa jadi sosial media, kamu kenalan sama seseorang, atau mungkin secara sengaja kamu download aplikasi, terus di sana ada international Cupid. Entah kenapa ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu LDR-an ini beda negara, bukan cuma beda kota aja ya, beda negara. Saya ngerasa ini energinya untuk kamu yang jauh banget ini lokasinya satu sama lain. Ada sosial media yang mempertemukan kamu dengan sosok si dia di sini. Sepertinya ini adalah orang baru. Kamu mungkin sangat berharap banget dari si dia ya, bahwasanya hubungan kamu dengan si dia ini bakalan bekerja, bakalan berkembang hingga matang, hingga ke tahap yang lebih serius. Tapi di sini ada fork in the road, artinya sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan kamu di dalam memilih pasangan. Bisa memilih yang di kota yang sama, di lingkungan yang sama, juga ada banyak kok yang suka sama kamu gitu. Cuman entah kenapa kamu mungkin lebih tertarik sama yang jauh. Mungkin beda background, beda etnis, suku, bangsa, itu lebih menarik bagi kamu karena ada tantangannya di sana ya. Bisa banyak belajar hal-hal baru, misalnya budaya, pengetahuan kita jadi bertambah ketika kita berbaur sama orang luar di luar dari koridornya kita. Tapi di sini spiritual guidance kamu berkata, love yourself first. Cintai diri kamu sendiri dulu, perhatikan diri kamu sendiri dulu. Jangan terlalu berharap kali sama orang yang belum pasti ya, apalagi kalau masih baru kenalan ya kan. Nanti jangan-jangan jadi one night stand. Ada stay optimistic about your love life, mending the butterfly. Beberapa di antara kamu ada yang hubungannya semakin berkembang, mungkin baru kenalan tapi sudah semakin naik tahap, semakin lebih mengenal. Ada suasana hati yang berbunga-bunga. Ini the butterfly ini kan berkembang ya, dia ada prosesnya, mulai dari telur, dari larva ke pompong hingga jadi butterfly. Ada stay optimistic, ada perasaan optimistik yang kamu miliki, atau mungkin ini adalah saran dari spiritual guidance kamu di sini untuk tetaplah bersikap optimis mengenai jodoh kamu ke depan. Jangan jadi pesimis gara-gara sekarang belum dapat yang jelas misalnya ya. Di sini ada four in the road, artinya banyak pilihan, banyak yang suka sama kamu kok. Nggak harus yang jauh, nggak harus yang keluar dari culture, keluar dari zonanya kamu baru bisa dapat jodoh. Di lingkungan dimana kamu berada pun ada yang suka sama kamu. Ada time for a nap, weddings, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan suasana hati dimana kamu ngerasa seperti nggak ada lagi daya tarik, nggak ada chemistry, tidak ada kecocokan dengan seseorang. Bisa jadi orang baru tadi, kamu awalnya udah berharap banget, tapi ada chemistry yang nggak cocok.
bisa jadi si dia yang ngerasa nggak cocok sama kamu, atau kamu yang ngerasa nggak cocok sama si dia. Ini bisa vice versa ya. Kita lihat nanti lebih jelas lagi di kartu tarotnya. Saya ngerasa di sini kamu udah pengen menikah, udah pengen ketemu sama orang yang serius. Kalau bisa nggak perlu lagi pacaran lama-lama, karena pacaran lama-lama itu buang waktu. Apalagi kalau misalnya terakhir putus juga. Kalau putus juga ya kan sia-sia waktunya. Oke, saya buka tarot untuk asmara Aqua. Kira-kira dari gambaran tarot ini bagaimana asmara kamu selama pertengahan bulan November ini ya. Aqua. Ada Three of Cups, Eight of Swords, Page of Swords, The High Priestess, Seven of Swords, Ace of Cups, Nine of Wands, dan untuk debat tamu dedek kamu ada Two of Cups, King of Swords. Ada komunikasi, ada telepon-teleponan, video callan. Untuk beberapa di antara kamu masih ada kontak, masih ada komunikasi itu dengan seseorang yang baru. Walaupun kamu udah ketemu sama dia ya, dan kamu ngerasa ada vibrasi-vibrasi yang gak cocok, nggak langsung serta-merta di blok atau nggak serta-merta langsung putus komunikasi, masih ada komunikasi. Juga ada King of Swords. Energi King of Swords ini dingin, dia objektif, realistis. Beberapa di antara kamu yang dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, di sini dia ini orangnya tegas. Kalau benar-benar, kalau salah menurut pemikiran prinsipnya dia, kamu yang dealing sama ini mungkin bisa jadi kamu akan ngena gitu ya. Apalagi kalau kamu memiliki ascendant Pisces di Neptune. Biasanya orang yang memiliki ascendant Pisces, apalagi moon kamu Pisces, pasti orangnya sensitifan. Dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius seperti ini bisa mudah tersinggung, bawa hati. Ada perkataannya yang sedikit kasar atau mungkin seperti nggak menghargai, bisa jadi bumerang buat kamu. Ada beberapa di antara kamu bakalan hangout, candlelight dinner. Mungkin akan ada janji ketemuan sama kenalan kamu ini, orang baru ini ya. Beberapa di antara kamu juga ada ini yang jodoh-jodohin, ada matchmaker. Kalau bukan kamu dapat orang baru ini dari application dating, bisa jadi orang baru ini lewat teman kamu, dijodohin nih, ada yang menghubungkan. Bakalan ada candlelight dinner, makan malam bersama, hangout bersama. Bisa jadi kamu dengan si dia melakukan perjalanan sama-sama traveling atau holiday, ketemu di tempat tourism kan gitu ya. Cuman ada Eight of Swords, entah kenapa ya, mata batin itu tertutup di sini, mata ketiga bahkan kedua matanya tertutup di sini ya kan. Dia ngerasa terjebak, ngerasa nggak ada jalan keluar, dia nggak bergerak kemana-mana, dia di sana-sana aja. Ada perasaan terisolasi, terkungkung, nggak bisa berbuat apa-apa, ngerasa stagnan. Ini juga merupakan pesan psikis trauma. Pernah mungkin mengalami pengalaman yang menyakitkan di masa lalu dan masih ke bawah-bawah hingga sekarang. Ketika ketemu sama orang baru, masih ada pikiran-pikiran, jangan-jangan dia sama nanti dengan si Anu. Jangan-jangan nanti dia putusin aku. Jangan-jangan nanti setelah kita jalan dia dapat untung dari aku, dia cuma manfaatin aku. Habis itu dia tinggalin aku. Jadi pikiran-pikiran negatif itu ada di sini. Di satu sisi ada juga perasaan senang, karena bisa jadi ini masih baru ya. Jadi beberapa di antara kamu akan dealing dengan suasana hati senang, tapi juga takut, pikiran-pikiran negatif ada di sini. Ada Seven of Swords, ada konflik. Bisa jadi karena ada konflik ini nih, atau karena vibrasi yang berbeda tadi ya. Ada vibrasi-vibrasi yang gak cocok, atraksinya, chemistry-nya kurang cocok antara kamu dengan si dia. Ada The High Priestess dan juga Page of Swords. The High Priestess ini seperti rahasia, ada sesuatu yang ditutupi. Sepertinya si dia ngerasa kamu merahasiakan sesuatu.
Dia ngerasa kamu punya rahasia dan kamu nggak mengungkapkan itu, kamu nggak menunjukkan itu, dan ini yang menimbulkan konflik. Kalau konflik ini tidak terjadi antara kamu dengan si dia di pertengahan bulan November ini, bisa jadi konflik batin yang dia alami ya. Dia ngerasa kamu merahasiakan sesuatu yang sangat penting menurut dia bagi dia, dan konflik batin dia untuk terus jalan sama kamu. Ada Page of Swords, ada stalking, bisa jadi kamu yang stalkingin dia, bisa jadi kamu yang masih mencari-cari tahu kemungkinan apakah dia akan berlanjut denganku atau enggak. Apakah dia ada niat untuk serius sama aku apa enggak. Ada Nine of Wands. Di sini saya ngelihat si dia ini lagi bingung antara dia akan jalan terus sama kamu apa enggak, karena dia ngerasa time is money. Dia juga ngerasa hal yang sama seperti kamu. Kamu pengen cepat menikah ya, waktu adalah uang. Kalau misalnya kita punya pasangan, kalau udah sama-sama serius ngapain buang-buang waktu pacaran kan gitu. Dia juga seperti itu, cuman dia bingung karena dia ngerasa kamu merahasiakan sesuatu, kamu gak terbuka. Kalau bukan kamu yang merahasiakan sesuatu dari si dia, bisa jadi dia yang punya rahasia dan dia ngerasa khawatir dengan rahasianya itu terbongkar, maka hubungan selanjutnya kan nggak akan berjalan dengan baik, nggak akan harmonis, semacam itu yang saya rasakan. Selain Gemini, Libra, Aquarius yang deal sama kamu, ada juga Sagittarius, Aries, Leo ya. Oke, saya klarifikasikan untuk Aqua. Ada The Fool, Seven of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Cups, Four of Cups, The Death, Page of Cups, dan juga The Chariot. Untuk the bottom of the deck-nya ada King of Swords dan juga Queen of Pentacles. Ya, dia belum yakin. Ada suasana hati yang letih lesu, loyo, gak bersemangat di hubungan kamu dengan si dia. Bisa jadi dia ini ngerasa enggak tertarik sama kamu, dia enggak ngerasa bergairah sama kamu, karena di sini dia mengarah ke sebelah kanan ya. Saya membaca kartu kalau di bagian sini adalah miliknya kamu, bagian sini miliknya si dia. Dia ngerasa letih, ngerasa enggak optimis, ngerasa enggak tertarik ke arah sini nih. Nggak tertarik untuk memulai hubungan ke arah yang lebih serius. Masih labil dia ya. Masih ada kebimbangan. Sepertinya dia pernah juga mengalami trauma. Dia udah pernah banyak pengorbanan terhadap seseorang, dan dia takut ketika dia jalan sama kamu, kekecewaan yang dia dapatkan. Ada The Fool. Untuk beberapa di antara si dia ini ya, mereka ini yang dealing sama kamu, memiliki energi The Fool ini adalah sosok yang suka dengan petualangan. Dia suka hal-hal baru, dia pengen coba. Dia pengen merasakan sesuatu yang berbeda. Sepertinya perlu nih bagi aku untuk berhati-hati ya, apalagi kamu yang memulai hubungan baru dengan seseorang yang baru, jangan terlalu langsung percaya gitu ya, karena ini sosok The Fool ini kan dia masih mau mencoba. Ibarat kamu mencicipi minuman yang belum pernah kamu minum, setelah dicicipi kan belum tentu akan diminum lagi seterusnya, karena minuman itu belum tentu cocok sama dia gitu. Nah, itu prinsipnya untuk The Fool. Selain itu ada juga beberapa di antara mereka ini memiliki memang energinya innocence. Dia itu dia sosok yang di luar itu tampak dia nggak tahu apa-apa, tapi di dalam kita nggak tahu, karena di sini ada the High Priestess. Dia innocence, lugu dia di luar gitu, tapi di dalam kita nggak tahu dia gimana, karena ada the High Priestess nih gitu. Ada sesuatu yang dirahasiakannya. Sesuatu yang dirahasiakan inilah yang menjadi bumerang di hubungan ini, yang menciptakan adanya energi yang gak bergairah. Sementara di sini saya ngelihat kamu berusaha melakukan yang terbaik sebisa kamu.
kamu berusaha melakukan hal-hal yang bisa menarik perhatian dia. Ya, kamu ngejaga sikap mungkin ya. Untuk Seven of Swords, saya ngelihat ini seperti kamu ngejaga sikap, perkataan. Di rumah contohnya kamu berusaha ini menyediakan makanan cepat, melakukan apapun ibarat mengantisipasi supaya si dia itu enggak ini sama aku, enggak menilai aku yang macam-macam gitu tuh di sini ya. Jadi itu ngerasa seperti blok sama dia sebenarnya. Dia ngerasa kamu seperti enggak terbuka. Sementara di sini kamu lebih berhati-hati jalan sama siapapun, dealing sama siapapun. Ketika kamu berhati-hati, ini terlalu berhati-hati kan kamu menciptakan gap, block. Alhasil kamu nggak ekspresif, nggak 100% you gitu, nggak 100% yang tampil yang keluar itu kamu. Itu yang menjadi kecurigaan bagi si dianya yang membuat suasana hatinya nggak bersemangat. Di satu sisi sebenarnya ada suasana yang sangat senang gitu, tapi di sisi lain ada sesuatu hal yang membuat suasana hati nggak bergairah. Apapun masalah antara kamu dengan sosok si dia di sini, mau ini adalah mantan kamu, orang baru, mungkin di awal pertengahan bulan ini akan ada energi-energi lesu, nggak semangat gitu ya, atau mungkin ada komunikasi yang terputus sebentar, tetapi pada akhirnya akan kembali ada komunikasi tadi. Jadi seperti yang saya katakan di awal, masih tetap terhubung antara kamu dengan si dianya, apalagi kamu dengan seseorang yang baru yang lagi dealing ya. Oke, demikian untuk aku, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.